Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita membahas topik dengan judul bekal seorang mukmin ya. Ini pembahasan mengingatkan kita akan namanya perjalanan. Namanya perjalanan butuh dengan bekal. Dan dalam kehidupan ini kita punya dua perjalanan yang panjang. Yang pertama perjalanan di dunia, mengarungi kehidupan dunia sampai selesai. Kemudian kita lanjutkan lagi perjalanan berikutnya, perjalanan di akhirat yang jauh lebih panjang. Yang jauh lebih panjang. Dan dua perjalanan ini diisyaratkan di antaranya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Wattaquni ya ulil albab. Ketika Allah berbicara tentang haji, Allah berfirman watazawwadu, berbekalah. Ya karena orang haji harus punya bekal. Kalau enggak punya bekal dia enggak bisa haji, hanya merepotkan orang lain. Ya, kemudian Allah mengatakan fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Sebagian ahli tafsir disebutnya Al-Qurtubi rahimahullah. Adapun firman Allah fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan, isyarat pada perjalanan setelah kematian, yaitu perjalanan di hari akhirat. Sehingga haji butuh bekal dan kehidupan setelah kematian juga butuh bekal, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Demikian juga seperti dalam hadis Rasulullah SAW mengisyaratkan tentang dua perjalanan tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Jadilah kau di dunia seperti orang asing atau hanya orang yang numpang lewat. Yang hanya numpang lewat. Berarti dunia harus dilewati tetapi hanya sebentar, seperti orang yang numpang lewat karena akan melanjutkan perjalanan yang lebih panjang, yaitu perjalanan setelah kematian. Demikian juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Ibnu Mas'ud dan Rasulullah tidur di atas tikar yang tipis yang terbuat dari daun korma yang dipilin ya. Maka terlihat bekas di lambung Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Ibnu Mas'ud mengatakan, "Ala nattakhidhu laka wita'an?" Ya Rasulullah, tidakkah kami siapkan bagi engkau kasur yang empuk ya? Kata Rasulullah SAW, "Mali walid dunya, apa urusanku dengan dunia? Innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadhalla tahta syajaratin summa raha fatarakaha." Apa urusanku dengan dunia? Sungguhnya perumpamaanku dengan dunia seperti seorang pengembara yang sedang bersafar, kemudian mampir sebentar di bawah sebuah pohon, tidur sebentar, kemudian dia pergi meninggalkan pohon tersebut. Yaitu Rasulullah menyebutkan dunia ibarat seperti tempat istirahat sebentar di bawah sebuah pohon yang tidak perlu terlalu nyaman karena cuma sebentar. Masih ada perjalanan yang panjang setelah itu. Tentunya hanya orang yang bodoh yang menempuh perjalanan tanpa bekal. Dia tidak akan bisa sampai pada tujuan. Oleh karenanya pada pembahasan kali ini kita akan bahas tentang bekal seorang mukmin dalam dua perjalanannya. Tentunya pembahasan ini sangat panjang. Makanya Ibnu Al-Qayyim menulis buku judulnya Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad. Perjalanan hari kebangkitan. Zadul Ma'ad, zat artinya bekal, yaitu bekal perjalanan hari kebangkitan. Ternyata buku Zadul Ma'ad yang berjilid-jilid tersebut isinya semua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dari sirah Nabi, sunnah Nabi, dari perkara-perkara sepele sampai perkara-perkara besar. Intinya Ibnu Qayyim ingin mengatakan bekal terbaik adalah meniti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kalau kita bilang bekal, semua ajaran Islam adalah bekal. Tapi pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan poin-poin penting yang menurut saya perlu kita tinjau kembali, perlu kita renungkan kembali agar perjalanan kita mungkin lebih baik. Safar kita di dunia dan safar kita di akhirat
semoga menjadi lebih baik ya. Adapun perjalanan pertama ya, safar di dunia, perjalanan dunia ya, yang kita tidak tahu mungkin sudah sebentar lagi selesai ya. Entah sudah tinggal berapa lama lagi perjalanan kita. Ya. Ibu-ibu yang usianya udah 60 coba angkat tangan. Ah udah, entar lagi itu biasanya. Bapak-bapak yang sudah di atas 60 ada, entar. Ya. Biasanya entar lagi biasanya. Tapi kita nggak tahu, kadang-kadang yang rambutnya masih hitam semua di luar sampai. Kita nggak ada yang tahu. Tapi perjalanan kita akan sampai pada titik yang sama. Sampai pada tujuan. Kita semua ngantri dalam rel kematian dan tidak ada yang keluar dari rel tersebut. Hanya saja kita tidak tahu siapa yang depan, siapa yang belakang. Tetapi Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah bahwasanya kematian yang kalian lari darinya pasti menemui kalian dari depan. Jadi kematian mengejar kita. Kata Allah, aina ma takunu yudrikumul maut. Dimanapun kalian pergi, kematian mengejar. Bukan cuma mengejar, dari depan dia nungguin. Ya. Dia udah kejar dari belakang, kita udah kabur, tahu-tahu datang dari depan. Ya. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sungguhnya kematian yang kalian kabur darinya dia akan menemui kalian dari depan. Terus mau kemana? Mau kabur dikejar dari belakang, kabur tahu-tahu datang dari depan. Jadi masalah safar tersebut bisa saja berhenti kapan-kapan. Saya kemarin baru ketemu kawan termasuk hobi olahraga. Ustaz baru kemarin kawan usia 52 atau 50 sekian meninggal dunia. Padahal olahraga lari sepekan 2 kali atau 3 kali. Meninggal pas lari. Ya. Kalau sebagian kita kan cuma lari dari kenyataan. Ini lari beneran, dia lari beneran. Terus meninggal. Banyak orang olahraga pengen lari dari kematian malah meninggal dunia. Oleh karenanya sementara ada sebagian orang yang tidak olahraga umur panjang. Ya bukan berarti saya bilang jangan olahraga ya. Maksud saya apapun yang kita lakukan usaha itu namanya ikhtiar, tapi ajal di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka safar yang di dunia ini yang sedikit ini ya 60 70 tahun. Harus kita perhatikan karena dia adalah penentu untuk safar berikutnya. Dan bekal untuk safar berikutnya kita kumpulkan dalam kehidupan ini. Safar, bekal untuk safar yang panjang kita hanya bisa kumpulkan di dunia ini. Maka kita harus serius ya. Di antara hal yang mungkin perlu kita renungkan kembali tentang kenapa kita diciptakan. Kita apa diciptakan? Kita diciptakan untuk apa, ikhwan dan akhwat? Untuk beribadah kepada siapa? Allah. Untuk beribadah kepada Allah. Salah satu tujuan untuk beribadah kepada Allah. Salah satu tujuan di antara bentuk ibadah yang paling agung adalah mengenali Allah. Mengenali Allah. Makanya Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang merenungkan, dia bilang tidaklah Allah ciptakan apapun kecuali ada tujuannya. Allah enggak ada ciptakan sesuatu batila. Rabbana ma khalaqata hadza batila. Ya Allah, tidak ada kau ciptakan ini sia-sia. Kau ciptakan langit ada tujuannya. Engkau ciptakan matahari ada tujuannya. Engkau menciptakan rembulan ada tujuannya. Engkau menciptakan oksigen ada tujuannya. Engkau menciptakan tanah ada tujuannya. Engkau menciptakan sebagian misalnya logam-logam ada tujuannya. Semua ada tujuannya, ada fungsinya. Ya, matahari ada tujuannya, rembulan ada tujuannya. Maka kita juga diciptakan ada tujuannya. Kita juga diciptakan tujuannya. Tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka ini yang perlu mungkin kita renungkan kembali. Sudahkah saya hidup di atas muka bumi ini
mewujudkan tujuan tersebut, seharusnya seluruh aktivitas kita adalah untuk ibadah kepada Allah. Seharusnya kita sebagaimana firman Allah, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah sungguhnya hidupku, matiku hanyalah untuk siapa? Allah. Salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Seharusnya setiap aktivitas kita bernilai ibadah. Seharusnya demikian. Seharusnya setiap waktu yang kita lewati harusnya ibadah kepada Allah. Harusnya ibadah kepada Allah. Nah, kita renungkan kembali. Ternyata banyak sekali waktu-waktu kita yang terbuang yang tidak bernilai ibadah. Maka mulai dari sekarang, coba kita ingat-ingat kembali ayat ini. Saya diciptakan buat apa? Untuk ibadah kepada Allah. Maka berusaha seluruh aktivitas adalah untuk cari pahala. Sampai misalnya minum kopi. Saya minum kopi, saya suka kopi. Tapi saya ingin dapat pahala dengan kopi ini. Supaya apa? Supaya ngisi kajian tidak ngantuk. Kalau saya niatkan gitu dapat pahala. Ya. Atau seorang misalnya minum kopi berlezat-lezat, saya minum kopi lezat-lezat, ini halal. Supaya saya tidak minum yang pahit, yang khamar. Dapat pahala. Semua tergantung apa nih? Niat. Innamal a'malu binniyat. Saya olahraga supaya apa? Supaya kuat untuk ibadah, supaya sehat, bisa bangun salat malam, bisa beraktivitas ngurus anak istri, bisa berbakti pada orang tua, olahraga, berkeringat karena Allah dapat pahala. Ini kita bicara perkara duniawi. Mulailah kita renungkan bahwasanya kita berusaha segala aktivitas kita karena Allah. Ini bekal kehidupan kita dalam perjalanan dunia. Usahakan setiap aktivitas kita bernilai pahala. Sampai perkara-perkara yang menunjukkan seakan-akan jauh daripada ibadah seperti kemesraan suami istri juga bernilai pahala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum." Sungguhnya istri kalian adalah sawah ladang kalian, maka datangilah sawah ladang kalian sebagaimana yang kalian sukai. Terserah bagaimana caranya, kapan kalian ingin datangi. Kemudian kata Allah setelah itu, waqaddimu li anfusikum, dan persembahkanlah buat diri kalian amal soleh. Bayangkan setelah Allah sebutkan tentang ayat anjuran untuk mendatangi istri, setelah itu Allah sebutkan waqaddimu li anfusikum, persembahkanlah untuk diri kalian amal soleh. Maka para ulama membahas dalam buku tafsir apa amal soleh yang bisa diraih di balik berhubungan dengan istri. Maka mereka sebutkan seorang akan mendapatkan pahala ketika berhubungan intim dengan istri jika misalnya niatnya untuk mendapatkan anak yang soleh, dapat pahala. Misalnya agar dia menyalurkan hasratnya di cara yang benar untuk menghindarkan diri dari zina, maka dia dapat pahala. Misalnya untuk agar bisa mesra, mengambil hati istri, menyenangkan istri, maka dia dapat pahala. Banyak bisa didapatkan. Sehingga kegiatan tersebut yang seakan-akan jauh dari nilai pahala, ternyata di balik itu juga ada pahala. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Fi buti ahadikum sadaqah." Engkau menggauli istrimu, kau dapat pahala. Sampai sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayadhanu ahaduna syahwatahu fil halali walahu ajrun?" Ya Rasulullah, apakah seorang meletakkan syahwatnya di saluran yang benar, di istrinya, kemudian dia dapat pahala? Kata Rasulullah SAW, "Ara'aitum law wada'ahu fil harami akana alaihi wizrun?" Bagaimana menurut kalian kalau dia meletakkan air maninya, syahwatnya di tempat yang haram, dia berzina, bukankah dapat dosa? Kata sahabat, tentu. Nah, kalau gitu, kalau dia letakkan pada istrinya, dapat pahala. Ini contoh, maksud saya, aktivitas, ini cuma butuh waktu 1 detik aja untuk renung, karena Engkau ya Allah. Sebentar, tapi efeknya luar biasa, kita selalu ingat Allah. Kita ketemu kawan, niatkan karena Allah. Ada orang datang, mau ngobrol sama kita, niatkan karena Allah. Kita mau belanja sesuatu, niatkan karena Allah. Membelikan hadiah buat istri, niatnya karena Allah. Membelikan hadiah buat anak-anak, niatnya karena Allah. Ajak anak-anak jalan-jalan, niatnya karena Allah. Supaya anak-anak semangat lagi belajar. Liburan ajak jalan-jalan, supaya semangat lagi belajar. Anak-anak butuh refreshing. Bukan cuma ibu-ibu aja yang ke mall, anak-anak juga butuh refreshing. Buat semangat untuk belajar lagi. Jangan sampai sudah di pondok suruh ngapal, pulang suruh ngapal lagi. Waduh,
Bisa stres anak-anak. Nah ini contoh agar bekal kita banyak dengan meniatkan segala aktivitas kita karena Allah. Ibu-ibu banyak bisa ibu lakukan. Masak niatkan karena Allah. Ngelayani suami niatnya karena Allah. Bikinkan kopi buat suami niatnya karena Allah. Cucikan pakaian suami niatnya karena Allah. Ngantar makanan, suapin suami niatnya karena Allah. Sikat gigikan suami niatnya karena Allah. Kalau suami suka biarin aja. Ada suami yang suka aja enggak apa. Ya. Ada suami yang suka dilayani. Ya. Yang suka kaos kakinya dibuka sama istrinya, ada yang seperti kalau ada masalah ya. Aisyah radhiyallahu anha dulu apa? Menyisir rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beri minyak wangi kepada tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah yang nyisir rambut. Ini bapak-bapak kasihan rambutnya panjang, dia nyisir sendiri. Kasihan. Istri kemana Pak? Lagi masak ya. Punya parfum banyak, semprot sendiri. Kasihan. Harusnya ada istri yang semprotin, bagus. Kalau istri yang pakein, istri dapat pahala enggak? Dapat pahala. Maksud saya sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan. Begitulah agungnya niat. Begitulah agungnya niat. Nabi berkata, innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung niat. La ajra illa an hisbah. Kata Nabi tidak ada pahala kecuali jika ihtisab, diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini di antara hal yang perlu kita renungkan kembali sehingga aktivitas kita semuanya bernilai pahala. Bapak-bapak yang kerja kalau keluar rumah pagi-pagi ingin ke kantor, ingin jualan, ingin marketing, ingin sales, niatkan saya karena Allah. Sehingga semua kegiatan kita keluar dari rumah di bawah terik matahari, kemudian terkena banyak asap kendaraan, ya capek, menahan rasa kantuk. Ini pahalanya besar. Niat karena Allah. Agar tidak ada waktu yang terbuang-buang. Saya tanya sama ibu-ibu, bisakah nonton film Korea karena Allah? Saya tanya aja. Bisa enggak? Siapa tahu bisa. Kalau bisa dapat pahala. Saya tanya dulu, bisa enggak nonton film Korea karena Allah? Bisa enggak? Inilah fungsinya. Di antara fungsi kalau kita sering niat karena Allah, kita akan mengontrol aktivitas kita. Kalau ini enggak bisa kita larikan karena Allah, berarti enggak benar. Berarti enggak benar. Paham? Saya tanya sama Bapak, bisakah beli jam harganya 1 miliar karena Allah? Coba renungan aja, bisa enggak kira-kira? Susah kan? Susah. Sehingga ketika ini karena kalau kita selalu mengontrol hati kita karena Allah, banyak hal yang bisa kita filter. Pengen kita filter. Ya. Susah ya. Oleh karenanya dengan karena Allah hidup lebih berkah, aktivitas lebih terkontrol, lebih jauh dari kemaksiatan. Jauh dari kemaksiatan. Maka sering-seringlah kita berniat karena perkara sederhana ya. Ketemu kawan, ajak kawan main di rumah, olahraga, ngobrol, menyenangkan hati orang, ketemu tetangga, salaman, senyum, kirim kue ke teman, ucapin salam kepada orang miskin. Orang miskin kalau ada orang kaya salam dia senang enggak? Senang, dia merasa dihargai. Ada tukang sampah kita, Assalamualaikum Pak, senang enggak tukang sampah? Senang, tapi kalau antum jalan begini, dia tersinggung. Dia tersinggung, manusiawi. Dia kerja buat kita. Sehingga segala aktivitas berpahala. Sehingga kita tidak lari daripada tujuan kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Antum kira kita diciptakan begitu saja? Enggak ada tujuannya dan kita akan dihisab. Allah mengatakan afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un.
Apakah kalian menyangka kami ciptakan kalian cuma main-main doang? Abas, hanya sekedar senda gurau, bermain-main. Wa annakum ilaina la turja'un. Kemudian kalian tidak dikembalikan kepada kami. Tentu jawabannya tidak benar. Kalian diciptakan karena ada tujuan, kalian akan dikembalikan dan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman juga, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Alam yakun nutfatan min mani yumna, thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa, dan seterusnya. Apakah manusia menyangka dia diciptakan begitu saja tanpa ada tujuan? Tidak diperintahkan, tidak dilarang. Semua ada tujuannya. Semua ada tujuannya. Maka pastikan aktivitas kita semuanya untuk ibadah. Kalau kita pun terjatuh dalam kesalahan dosa, apa ibadah di balik dosa? Bertobat dan istighfar. Kalau kita dapat nikmat, apa ibadah di balik nikmat? Bersyukur. Kalau kita diuji terkena musibah, apa ibadah di balik musibah? Bersabar. Sehingga seorang berputar pada ibadah kepada Allah. Semua aktivitas adalah ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah. Apa kata Mu'adz bin Jabal? Inni la ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Aku berharap dapat pahala dari tidurku sebagaimana aku berharap dapat pahala dari salat malamku. Kenapa? Mu'adz bin Jabal kalau mau tidur niatnya untuk bangun salat malam. Pernahkah kita mau tidur niat bangun salat malam? Ya, pernah beberapa kali. Atau kita pas mau tidur nonton YouTube, Facebook sampai ketiduran. Mana mau niat? Pas nonton Facebook nonton ijazah. Asli atau palsu? Asli palsu enggak? Sampai ketiduran. Terus enggak sempat niat. Kenapa? Karena sebelum tidur murojaah. Murojaah Facebook, murojaah YouTube. Tapi kalau sebelum tidur baca doa, sebelum tidur ngaji, dia pasti ada niat. Sehingga tidur dia 5 jam, 6 jam, semuanya berpahala. Sehingga tidak ada satu detik pun yang lepas dari kita kecuali bernilai pahala. Kelihatannya sepele, tapi ini bekal luar biasa. Ini kelihatannya sepele, tapi ini signifikan dalam hisab nanti pada hari kiamat kelak. Maka sering-sering kita ingat karena Allah. Ibu-ibu, saya tadi sudah ajarin kan, jadi kalau suami pulang sambut dari begitu suami pulang bilang gimana biasanya? Gimana kalau suami datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, wahai abi, Masya Allah, gitu lah gitu. Bawa apa katanya? Kalau tahu bahasa Arab, ahlan wa sahlan, Masya Allah. Kan keren. Sayang guru bahasa Arab. Terus kalau suami itu senang, jadi rindu pingin pulang terus, disambut sama istri. Sambut sama istri. Niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi suami begitu sampai dia masuk dalam baiti jannati. Bahagia, pingin pulang terus. Mudah-mudahan kita semua bisa beraktivitas semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini teori yang saya sampaikan tapi butuh perjuangan sampai kalau kita sudah terbiasa jadilah sajiyah. Jadi sudah perangai. Perangai seorang apapun dia mau bikin karena Allah. Jangankan kita mau bikin, kita mikir aja kalau bukan karena Allah kita enggak mau. Karena berpikir karena Allah dapat pahala. Saya renungkan gimana dakwah, gimana berbakti sama orang tua, gimana sih nyenangin istri saya, gimana ngurus anak. Karena Allah dapat pahala. Jangankan kita mikir itu dapat pahala. Kalau mikir karena enggak benar dapat dosa. Allah mencela Al-Walid bin Al-Mughirah yang berfikir buruk. Kata Allah, "Innahu fakkara wa qaddar, faqutila kaifa qaddar, thumma qutila kaifa qaddar, thumma nadhar, thumma abasa wa basar, thumma adbara wastakbar, faqala in hadza illa sihrun yu'sar, in hadza illa qaulul bashar, sa'uslihi saqar, wa ma adraka ma saqar, la tubqi wa la tadhar, lawahatul lil bashar 'alaiha 19." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya si Walid bin Mughirah berfikir dan mendebak-nebak, menerka-nerka apa yang harus dia ucapkan tentang Al-Qur'an. Jadi dia mikir, saya ngomong apa sih tentang Al-Qur'an supaya orang menjauh dari Muhammad? Dia mikir. Dia bilang Al-Qur'an syair bukan. Dia bilang Al-Qur'an ini
adalah dongeng, bukan. Dia mikir keras. Allah sebutnya innahu fakkara wa qaddar. Dia mikir dan dia menerka-nerka. Tsumma qutila kaifa qaddar. Celaka dia bagaimana dia mencoba-coba memikirkan apa yang buruk tentang Al-Qur'an. Akhirnya dia punya kesimpulan. In hadza illa sihru yu'thar. Al-Qur'an ini hanyalah sihir yang dipelajari. Makanya orang kalau dengar tersihir. In hadza illa qaulul bashar. Al-Qur'an hanyalah perkataan manusia. Allah mengatakan uslihi saqar. Aku akan masukkan dia dalam neraka saqar. Jadi dia berfikir tadi dapat dosa. Makanya sebagian ulama membahas apa hukum banyak mikir tentang catur. Ini benar ini saya bahas. Sebagian ulama ada yang mengatakan begini, tapi ada yang mengharamkan catur gara-gara apa? Dia mikir yang tidak ada faedahnya. Dia gunakan potensi dia mikir berjam-jam. Maka orang yang cerdas memikirkan hari akhiratnya, dia berusaha mikir pun karena Allah. Bagaimana mikir karena Allah? Mikir dagang enggak apa-apa, mikir dagang supaya berhasil enggak apa-apa, tapi niatkan karena Allah. Saya ingin sukses. Mikir gimana anak-anak kerja apa, anak-anak bisnis apa, mikir. Buat apa? Karena Allah, tapi harus ingat karena Allah. Jadi jangan antum sangka aktivitas cuma lisan dan perbuatan, pikiran antum juga aktivitas. Pikiran juga itu apa? Aktivitas. Maka niatkan karena Allah. Yang usia 60 tahun kan banyak berfikir biasanya. Iya enggak? Atau yang muda yang banyak fikir. Hidup kita di antaranya berfikir. Nah, kalau berfikir karena Allah dapat pahala. Bukankah Allah memuji orang-orang berfikir tentang keagungan Allah? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang cerdas. Yaitu orang-orang senantiasa berzikir kepada Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kemudian mereka merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi. Mereka berkata, "Ya Allah, tidak mungkin Kau ciptakan ini semua sia-sia tanpa tujuan. Faqina adzabannar." Maka selamatkanlah dari neraka Jahannam. Lihatlah bagaimana mereka dipuji oleh Allah karena berfikir yang benar. Berfikir yang benar. Antum tadabbur, afala tadabbarun Al-Quran, baca Quran ini ayat maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Dapat pahala. Jadi usahakan semua aktivitas karena Allah. Jangan sampai senyum antum keluar tanpa pahala, jangan. Usahakan senyuman antum semua juga dapat apa? Pahala. Senyum sama istri dapat pahala. Nah, kalau istri orang bermasalah. Kalau istri sendiri dapat pahala. Senyum sama kawan, senyum sama teman, senyum sama murid, senyum sama guru, senyum sama tetangga. Taib, ini yang pertama. Bekal berikutnya, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, dan jangan remehkan nuntut ilmu yang serius. Saya tahu bapak ibu semua rajin nuntut ilmu, tapi mungkin kurang serius. Serius itu bukan berarti harus antum jadi ustadz, enggak. Ya, nanti ustadznya kebanyakan juga ya. Mau saya ya, karena ya jadi ustadz dengan ilmu yang berkapasitas cukup tidak mudah ya. Tidak mudah ya perlu perjuangan. Tapi maksudnya untuk diri sendiri paling tidak untuk keluarga. Ya. Saya tidak suruh antum harus hafal sekian, tapi nuntut ilmu yang serius, dicatat, dimurajaah. Ya. Kalau ada ujian ikuti. Dalam banyak sekarang kajian saya ada ujiannya. Ada apa? Ujian. Jadi lain untuk supaya teman-teman semangat. Apalagi ujian kajian-kajian kitab yang berlanjut. Maka dengan ada ujian sedikit saja pengaruhnya luar biasa. Seorang sudah ngaji sejam, terus minggu depan dia murojaah 5 menit aja. Langsung nyantol. 5 menit aja, dia butuh coba 5 menit. Daripada isi lagi, enggak pernah murojaah, hilang. Harddisknya enggak cukup. Diisi lagi, ke-delete yang sebelumnya. Ini saja baru mau diisi sudah ke-delete sebelum terisi. Apalagi sudah padat diisi. Makanya murojaah itu perlu. Al-ilmu bil murajaah. Ilmu dengan murajaah.
Dan yang membantu kita merojah, kita mencatat misalnya. Mencatat itu mempengaruhi daya tangkap kita. Daya tangkap kita. Oleh karenanya di antara doa yang pertama Rasulullah baca ketika salat subuh adalah minta ilmu yang bermanfaat. Dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ya. Apa kata Ummu Salamah? Kana yaqulu idza shalla subha hina yusallimu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca setelah salat subuh ketika salam. Berarti setelah salam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, kumohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, rizki yang halal, yang baik, wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima. Ini kalau kita boleh bilang hadis ini adalah modal kehidupan dunia. Makanya diminta di awal kali kita mau aktivitas. Ilmu bermanfaat supaya dapat rezeki yang halal, supaya amalnya diterima. Isyarat bahwasanya ada ilmu yang tidak bermanfaat. Benar enggak? Ketika kita minta ilmu bermanfaat berarti ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ketika kita minta rezeki yang halal berarti ada rezeki yang haram. Ketika kita minta ilmu amal yang diterima berarti ada amal yang tidak diterima. Dan semuanya rezeki yang halal untuk mengetahuinya daripada rezeki yang haram, demikian juga amal yang diterima, bagaimana cirinya supaya kita terhindar dari amal yang tertolak, cuma dengan ilmu. Maka seorang serius ketika baca doa ini, Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa alam taqabbal. Karenanya kalau kita baca tentang ilmu, jadi maksudnya seorang yang berjalan di atas kehidupan ini selalu butuh ilmu. Berusahalah kita tidak terlepas dari majelis ilmu. Tidak harus setiap hari, enggak. Kita masing-masing punya kesibukan. Paling tidak seminggu sekali kita selalu hadir dalam majelis sama ilmu. Seminggu 2 kali, seminggu 3 kali bagus. Ya, tapi jangan sampai berminggu-minggu tidak pengajian. Ikatkan diri kita pada ilmu tertentu. Mau yang sibuk ngaji kitab tauhid boleh, ngaji fikih boleh, ngaji akhlak boleh, ngaji adab boleh, ngaji sirah boleh, ngaji sejarah boleh. Yang penting ada ilmu dia geluti. Dan dia seriusin, dia baca. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia ini semua terlaknat. Kenapa dunia ini melalaikan orang dari Allah? Membuat orang lupa dengan akhirat. Makanya Nabi mengatakan hukum asal dunia terlaknat. Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia terlaknat dan seluruh isi dunia terlaknat. Kecuali apa? Illa dzikrullah. Kecuali mengingat Allah. Wa mawala, dan apa yang dicintai oleh Allah. Wa aliman wa muta'alliman, dan orang alim dan orang yang belajar. Orang yang alim, orang yang belajar. Karena orang yang belajar, mau tidak mau dia ingat agama Allah. Kalau dia ingat agama Allah berarti dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Agar kita terlepas daripada laknat, kita belajar. Ilmu inilah yang membimbing kita agar kita bisa selamat dengan izin Allah. Agar kita bisa tahu mana rezeki yang haram, mana rezeki yang halal. Agar kita tahu mana ilmu diterima, amal diterima, amal tidak diterima. Maka jangan lupa nuntut ilmu. Nuntut ilmu. Oleh karena ikhwan, serius nuntut ilmu ya. Cari pengajian yang serius ya. Yang ada belajarnya, ada murojaahnya. Kalau bisa ada ujiannya. Kajian-kajian seperti ini, kajian tematik boleh sekali buat semangat. Ya. Tapi bukan terus-terusan tematik. Ada orang ngaji, mungkin dia ngaji setahun. Satu ngaji 10 tahun, tapi yang 10 tahun tematik melulu. Kira-kira mana yang lebih berbobot ilmunya? Yang teratur apa yang tematik melulu? Yang teratur, jelas. Tematik itu perlu untuk membenahi pola pikir secara untuk semangat. Dia manfaatnya banyak tematik ini. Tematik diantaranya membuat semangat. Yang kedua membenahi pola pikir bahwasanya dalam beragama harusnya begini-begini. Ini bisa diraih dengan apa? Kajian tematik. Atau ada isu-isu tertentu, maka perlu kajian tematik tertentu untuk menghadapi isu tersebut. Tapi kalau untuk menyusun suatu rangka ilmu yang kokoh, enggak. Maka seorang berusaha belajar ilmu yang tersusun dengan rangka yang kokoh. Supaya dia lebih kuat bekalnya. Lebih kuat bekalnya. Saya tidak menyuruh bapak dan ibu jadi ustadz dan ustadzah. Enggak. Tapi paling tidak ilmu itu ada kerangkanya. Ya. Makanya saya bilang beberapa pengajian saya sekarang sudah ada apa? Ujian. Ada ujiannya. Ada ujiannya.
Ada di kajian tafsir ada ujiannya, kajian fikih ada ujiannya, kajian akidah ada ujiannya. Tidak lain saya untuk membantu para peserta pengajian agar mereka bisa tersusun rangka pola ilmunya. Maka ketika kita berdoa, Allah minasal ilman nafi'an. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu manfaat. Ternyata ini menunjukkan ilmu itu banyak, tapi banyak yang tidak bermanfaat. Wawasan banyak, tapi wawasan banyak yang tidak bermanfaat. Internet banyak sekali wawasan. Banyak sekali. Wawasan instan. Ya. Terkadang kita perlu, kebanyakannya kita enggak perlu. Tidak perlu. Orang bukan yang berarti dia banyak wawasan. Sekarang seorang mendapati ledakan wawasan, ledakan maklumat terlalu luas. Sehingga dia copot sana, copot sini, dia punya wawasan luas tapi dia tidak punya keahlian. Dia tidak punya keahlian, ini musibah sekarang. Atau dia ambil produk-produk jadi, dia tidak tahu latar belakangnya seperti apa. Instan seperti ini sebagian kita perlu tapi kebanyakan kita tidak perlu. Sehingga dianggap tidak bermanfaat. Hanya menghabisi pikiran kita, hanya mengisi hard disk otak kita, tapi tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Maka seorang di tengah ledakan maklumat, ledakan ilmu, hendaknya dia berusaha untuk menfilter. Di antaranya dengan doa ini, Allah min as'aluka ilman nafi'an. Di antara doa Nabi, Allah manfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ya Allah, jadikan ilmu yang Kau ajarkan kepadaku bermanfaat. Ya. Wa 'allimni ma yanfa'uni, dan ajarkanlah aku ilmu yang bermanfaat. Yang tidak bermanfaat enggak usah diajarin. Wa zidni ilma, dan tambahkanlah bagiku ilmu. Seorang tahu misalnya ilmu tentang seorang pemain bola, lahirnya di mana, istrinya berapa, pacarnya berapa, anaknya berapa, sakitnya apa, bermanfaat enggak? Misalnya. Seorang tahu seorang artis misalnya, bagaimana lahirnya, bagaimana nasibnya, gimana sekarang kayak apa, istrinya bagaimana, anaknya bagaimana. Itu bukan terlarang, tapi enggak ada faedahnya. Karena setiap kita mengilmui sesuatu, ada ilmu lain yang jadi tumbal yang harusnya lebih manfaat kalau kita pelajari. Maka agar kita punya bekal yang baik dalam hidup ini, berusaha belajar yang bermanfaat. Baik ilmu akhirat maupun ilmu dunia. Ilmu dunia bermanfaat, pelajari. Anak-anak diajarin cara dagang, bermanfaat. Cara berbagaimana berakhlak terhadap orang, psikologinya bagaimana, bagaimana menjaga pelanggan, ya, diajarin, enggak apa-apa. Diajarin, bermanfaat. Tapi dia terlalu banyak baca, terlalu banyak ini, banyak ilmu tidak bermanfaat, menumbalkan ilmu yang bermanfaat, sayang. Dan ini akan repot bagi dia di akhirat karena kan ditanya tentang apa yang dia pelajari, apa yang telah dia amalkan. Oleh karenanya jangan sampai lepas dari nuntut ilmu. Begitu agungnya ilmu sampai Rasulullah bersabda, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridhan li talibil ilmi bima yasna. Sungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya karena suka dan ridho dengan perbuatan orang yang nuntut ilmu. Sebagian ulama berpendapat maksudnya malaikat meletakkan sayap itu malaikat turun. Kalau ada orang belajar nuntut ilmu, malaikat turun untuk menghormatinya. Sebagian berkata malaikat menaruh sayapnya supaya diinjak oleh penuntut ilmu karena senang dengan penuntut ilmu. Sampai yang berpendapat demikian. Sampai datang sebagian riwayat ada orang ngejek, mana malaikat? Hati-hati jangan sampai keinjak, dia ngejek. Akhirnya kakinya lumpuh. Sehingga sebagian ulama menafsirkan maksudnya benar-benar malaikat ya hal gaib kita enggak tahu. Tapi karena dia ridha, dia letakkan sayapnya sehingga dipijaki oleh penuntut ilmu. Luar biasa. Majelis ilmu itu luar biasa. Menuntut ilmu yang benar. Gurunya yang benar. Belajarnya runut. Ya. Jangan sampai menuntut ilmu malah pikiran duniawi. Menuntut ilmu malah ajang pamer ini, pamer anu. Menuntut ilmu tapi bicaranya artis-artis melulu. Ya. Jangan. Menuntut ilmu tapi caranya popularitas. Jangan, salah, itu menuntut ilmu yang salah. Menuntut ilmu itu kita semakin takwa sama Allah. Semakin rajin sholat malam, semakin khusyuk ketika sholat, semakin
jauh dari syubhat dan haram, seperti itu. Jadi jangan lupa nuntut ilmu. Majelis-majelis berkah. Allah berikan sakinah, ketentraman, mawaddah, rahmat. Allah turunkan kepada orang penuntut yang masuk dalam majelis ilmu. Taib. Ini dengan ilmu tersebut maka kita insya Allah dimudahkan tahu mana rizki yang halal, mana rizki yang haram. Sehingga tatkala kita mencari rizki, kita waspada. Ini haram, tinggalkan. Syubhat, tinggalkan. Ya, tinggal ambil yang halal. Yang halal alhamdulillah masih ada. Rizki seseorang telah tercatat. Mau dia ambil dengan cara haram atau halal, jumlahnya sama. Hasilnya sama terakhirnya. Maka tidak usah ragu-ragu untuk meninggalkan yang haram. Ya, kata Nabi SAW, Inna Jibril nafatha fi ra'i anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha. Sungguhnya Jibril telah menyampaikan kepadaku bahwasanya seorang tidak akan meninggal dunia sampai rezekinya sempurna. Ya, rezekinya sempurna, enggak dikurangi sedikit pun. Ya. Fa ajmilu fit talab. Kalau gitu carilah rezeki dengan cara yang baik. Cara yang baik. Jangan terlalu ngoyo. Bukannya tidak berusaha, cari kata Nabi, tapi jangan terlalu ngoyo ya. Sampai lembur 5 jam. Kasihan, kapan ketemu anak istri kalau lembur sehari 5 jam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khudhu ma halal, ambil yang halal, wada'u ma haram." Tinggalkan yang haram, sudah selesai. Ada untung banyak yang haram, tinggalin, nanti Allah ganti dengan cara yang halal. Tidak usah ragu-ragu, sudah. Ini bukan rezeki saya sudah tercatat. Rezeki saya bukan di tanganmu. Rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada orang bertanya kepada Imam Ahmad, kata Imam Ahmad, supaya kau terhindar dari fitnah menikahlah. Menikah tadi Imam Ahmad, menikah gimana yang ngurus anak-anak? Apakah rezekinya di tanganmu? Rezekinya bukan di tanganmu. Rezeki anak-anak di tangan siapa? Allah. Nikah aja. Supaya terhindar dari fitnah wanita. Fitnah lawan jenis, ya. Taib, dengan nuntut ilmu kita tahu juga mana amal diterima, mana amal tidak diterima. Ini dalil bahwasanya ada amal diterima, ada amal tidak diterima. Amal tidak diterima seperti orang-orang Nasara walad dhalin, melakukan amal sendiri, bikin bid'ah, warahbaniyah ibtada'uha, mereka bikin bid'ah rahbaniyah. Pastor-pastor mereka tidak mau kawin, tidak punya anak, hidup susah. Tapi amal mereka tidak diterima, sudah berletih-letih tidak diterima. Orang-orang Khawarij yang ibadahnya luar biasa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba orang Syiah yang merangkak menuju kuburan Husain sampai setengah mati tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua bid'ah. Yang zikir joget-joget, loncat-loncat, terjungkal-terjungkal, mana zikir dari mana ajaran seperti itu? Dari mana ajaran seperti itu? Berarti ada amal diterima, ada amal tidak diterima. Seorang belajar agar tahu mana amal yang diterima. Sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bekal hidup. Untuk amal soleh jangan pernah spekulasi. Kalau dagang boleh spekulasi. Tapi kalau amal soleh jangan spekulasi. Yang jelas-jelas sudah banyak. Ini adalah pedoman hidup. Kalau beramal soleh yang jelas-jelas aja. Yang tidak jelas ya sudah kamu aja. Saya enggak. Saya pingin yang jelas-jelas saja. Masih banyak ibadah yang jelas. Taib. Di antara bekal hidup, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, hubungan dengan kerabat harus baik. Kerabat kita siapa sih? Rahim-rahim kita, ya. Harus baik. Dan ini diantara perkara yang sangat urgen disampaikan oleh Nabi. Penyambung silaturahmi. Dalam Al-Quran banyak sekali perhatian terhadap kerabat. Wa ati dzal qurba haqqahu, berikanlah hak kerabat. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba, dan dia mengeluarkan harta yang dia cintai kepada kerabat, ya. Wa abudullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama, berbuat baiklah kepada kedua orang tua dan kepada kerabat. Bahkan Allah sebutkan kerabat sebelum, lebih dulu disebutkan daripada fakir miskin, daripada anak yatim, daripada ibnu sabil. Kerabat. Kita ini hidup di dunia ini bukan bersendirian muncul, tapi ada sebab-sebabnya. Ada orang tua kita, orang tua ini punya kakak, punya adik.
Kita juga punya kakak, punya adik, kita juga punya ponakan. Pastikan hubungan kita kekerabatan baik. Di antara ibadah yang sangat agung adalah menyambung silaturahmi. Allah sebutkan di antara sebab masuk surga adalah silaturahmi. Kata Allah, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal. Dan orang-orang menyambung silaturahmi yang diperintahkan untuk disambungnya. Setelah itu Allah sebutkan di akhir ayat, jannatu adin yadkhulunaha wa man salaha min abahim azwajim wa dzurriyyatihim. Mereka mau surga dengan orang-orang soleh dari orang tua mereka, istri mereka, anak mereka masuk surga. Gara-gara di antaranya gara-gara silaturahmi. Nabi pertama kali masuk kota Madinah, apa kata Abdullah bin Salam? Awwalu kalamin sami'tuhu ya ayyuhan nas afsus salam wa atimut ta'am wasilul arham. Wahai manusia sekalian, tebarkanlah salam, bagi-bagi makanan, sambung silaturahmi. Sambung silaturahmi. Ketika Abu Sufyan ditanya, waktu itu masih jadi musuhnya Nabi, "Wa madza ya'murukum?" kata Heraklius, "Apa sih yang diperintahin Muhammad kepada kalian?" Kata Abu Sufyan, "Qala a'budullah wa la tusyriku bihi syai'a." Muhammad berkata, sembahlah Allah dan jangan syirik. Wa kana ya'muruna bis salati wal afafi was silah. Rasulullah Muhammad menyuruh kami untuk salat, untuk berakhlak mulia dan untuk menyambung silaturahmi. Pastikan dalam hidup ini tidak masalah sama kakak adik. Pastikan. Kalau ada masalah, segera selesaikan sebelum meninggal dunia. Pastikan tidak ada masalah sama om, tante, ponakan, apalagi sama orang tua. Hidup ini bukan untuk mempertahankan ego. Kita ada masalah sama orang, mengalah aja lah. Kalau kita sudah mengalah tetap dipermasalahkan, ya sudah. Kita hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bilang saya kakak, kamu adik, kamu harus ngalah. Enggak ada begitu. Kita ini kakak adik sudah. Kita ngalah aja supaya kita bisa ketemu nyaman. Jangan sampai punya masalah sama keluarga. Namanya kecemburuan itu ada. Makanya di antara hal yang membantu kita untuk bisa menjaga silaturahmi, kalau antum punya uang, jangan pelit sama kerabat. Jangan pelit. Kalau antum kasih duit sama kerabat, itu namanya bersedekah pada tempatnya. Itu yang memang Allah perintahkan. Lebih dahulu daripada antum kasih anak yatim, kerabat lebih dahulu. Apalagi janda, belakangan itu. Yang penting kerabat dulu. Ini janda dulu dikasih, kerabat tidak dikasih. Ya, yang benar ini modus ini. Kerabat. Baru anak yatim, janda, fakir miskin itu belakangan. Yang pertama kerabat. Kerabat kita tidak semua kaya, banyak yang miskin, ya enggak? Banyak yang susah, yang mungkin malu minta sama kita. Kalau ada yang minta sama kita, alhamdulillah saatnya kita kasih, berarti dia lagi butuh. Kita bersyukur, Allah buka jalan, kita kasih bantu kerabat. Ya akhi subhanallah. Jangan punya masalah sama kerabat. Tidak perlu ego-ego sekarang. Itu kamu adik harus minta maaf sama saya. Enggak ada. Dia adik, kita minta maaf. Meskipun kita yang benar, sudah jalan dulu. Ajak makan, namanya kakak adik, ngapain ribut. Sedih kita lihat kakak adik ribut. Kerabat ribut. Ini masalah besar. Di antara konsentrasi dakwah Nabi adalah menyambung silaturahmi. Sabar-sabar, silaturahmi butuh sabar. Butuh sabar, butuh korban perasaan, butuh korban duit. Bukan korban perasaan doang. Butuh korban apa? Duit. Ya. Ini salah satu bekal utama dalam kehidupan. Mungkin karena waktu sudah sempit, di antara bekal hidup yang harus kita usahakan, jangan pernah zalimi orang, sebisa mungkin jangan pernah zalimi orang. Menzalimi orang maknanya adalah mengganggunya atau mengambil haknya, itu namanya zalimi orang. Hati-hati dengan kezaliman apapun. Contoh, ini sudah ada kezaliman. Di perumahan ada jalan umum, kita parkir di luar, zalimi orang tidak? Terganggu lah. Orang terganggu. Ini bukan jalan kamu. Ini jalan fasilitas umum. Kalau fasilitas umum tidak boleh jadi milik pribadi. Jangan gunakan untuk pribadi. Masukin. Kalau nggak ada garasi, parkir di luar sana, di luar kompleks. Adapun masuk kemudian mengganggu fasilitas umum tidak boleh. Sebagian orang, saya katakan ketemu orang, Ustaz ini udah ngaji tapi dikasih tahu nggak mau dengar, subhanallah. Udah ngaji tapi dia kok nggak peka masalah ini. Sekarang dia dia beli tanah misalnya. Namanya tanah ya. Ya biasanya mundur dikit kan supaya dia bisa parkir, ada tamu.
Dia ngepasin sampai full. Padahal rumah-rumah yang lain mundur, dia sendiri mau sampai full. Subhanallah, ini kan mengganggu. Udah ngaji tapi ngajinya kayaknya kok nggak ada dampaknya. Nggak boleh mundur dikit. Supaya kalau ada yang datang motor atau mobil ya. Dan sama-sama tahulah. Tidak berarti kalau punya tanah kemudian di-fullkan misalnya. Ada orang nekat, saya lihat sendiri bikin rumah. Dia bikin rumah. Tanah dia fullkan, paham? Setelah fullkan, tempat sendalnya maju. Kan tempat pijakan, ya akhirnya kan masuk ke jalan umum. Ini dosa, enggak boleh. Jalan umum membuat orang sempit. Ada lebih canggih daripada ini, ikhwan juga ini. Dia bikin rumah ada padat full, terus dia tinggikan, di atasnya dia beginiin. Masya Allah. Jadi dia masuk ke, jadi tanah dia 200 meter, itu bagian bawah, bagian atas 250 meter. Ini orang pinter banget. Tapi nggak boleh. Kalau tanah itu pemilikan sampai ke atas, ke langit, nggak boleh. Nggak boleh, ini haram hukumnya. Dan dibahas dalam buku-buku fikih, nggak boleh. Ya khi zalim, nanti zalim bertahun-tahun. Zalim nih. Itu jangan anggap sepele, ini zalim. Antum punya mobil juga, terus pakai solar, terus antum nyalain terus, kan asapnya masuk ke rumah tetangga. Zalim atau tidak? Zalim. Nanti merokok, orang batu-batu sebelah. Zalim atau tidak? Zalim. Istri anti zalim tiap hari. Cium bau asbak tiap hari, kan kasihan. Kasihan. Zalim. Anak-anak. Jangan zalim, hidup jangan zalim. Sebisa mungkin tidak zalim. Zalim itu pertama adalah mengganggu orang lain. Itu namanya zalim. Makanya di antara haramnya rokok, la dharar wala dirar. Rokok itu mengganggu orang lain. Mengganggu dari sini, mengganggu orang lain. Tapi ya, meskipun ada manfaatnya katanya. Rokok ada manfaatnya. Di antara manfaatnya, pencuri tidak jadi masuk karena batu-batu mulu katanya. Enggak jadi nggak perlu pasang anjing di luar. Pokoknya ada batu-batu nggak jadi masuk. Manfaat menghalangi pencuri masuk ke dalam rumah. Manfaatnya menambah masukan para dokter karena banyak pasien yang yang kena penyakit paru-paru. Istilahnya. Jangan zalimi orang. Sebisa mungkin jangan zalimi orang. Kalau putar sesuatu jangan keras-keras. Ganggu orang nggak bisa tidur. Saya di kompleks luar biasa, ya Allah. Bikin konser, duk-dak, ya Allah. Sore-sore sudah latihan, duk-dak. Malam sampai, aduh, ini orang subhanallah. Dia pikir kita suka suara dia. Terlalu husnuzon. Tidak pada tempatnya. Kita dengar, pening dengar dia, tapi kita nggak bisa ngelarang. Mau diapain? Ini zalim orang nggak bisa tidur. Siang. Jangan sampai zalimi orang lain. Di rumah hati-hati kalau tetangga siram air jangan sampai jadi becek di halaman orang lain. Sampah jangan tertinggal di luar sehingga aromanya masuk ke dalam orang lain. Usahakan jangan zalimi orang lah. Jangan zalimi orang. Sebisa mungkin. Ya, sebisa mungkin. Anak kita hati-hati kalau main di luar. Ngerusakin mobil orang, hati-hati. Jangan bilang anak-anak enggak ada dosanya pak. Iya, anaknya enggak dosa, ente yang tanggung jawab. Ini anak siapa ini? Anak kita keluar ambil batu kemudian geret mobil orang kan rusak kan. Orang Indonesia kan sayang sekali sama mobilnya, iya enggak? Kalau di Saudi enggak terlalu, robek biasa aja. Indonesia kalau digeret gitu hatinya yang tergores. Ini anak keluar bawa batu keret, ya kita tahu anak kita yang bikin, jangan pura-pura nggak tahu. Jangan sampai kita zalimi orang. Ya, anak ini tidak berdosa, tapi kita yang tanggung jawab. Ya minta pengertian. Pokoknya jangan ada masalah sama orang dan itu mustahil kita nggak punya masalah. Tapi berusaha jangan saya punya masalah sama orang. Lihatlah bagaimana Umar bin Khattab ketika ditikam. Ditikam, siapa yang tikam saya? Kata dia Majusi. Kata Umar, alhamdulillah. Tidak menjadikan kematian saya di tangan seorang muslim. Umar tidak ingin punya masalah sama orang muslim di akhirat. Saya kalau punya masalah sama orang muslim, belum tentu yang menang. Kalau sekarang kita punya duit, kita bisa sewa pengacara, bisa sewa
Hakimnya bisa kita sogok ya. Bisa atau tidak? Bisa banget. Yang penting ada duit. Tapi kalau di akhirat repot. Berusaha. Ini pertama, jangan ganggu orang. Kedua, di antara bentuk zalim adalah tidak menunaikan hak orang. Hati-hati ini ibu-ibu, jangan sampai hak suami tidak ditunaikan. Hak suami apa aja ibu-ibu? Jangan pura-pura enggak tahu. Coba hak suami apa? Ini udah belajar belum ibu-ibu? Coba. Apa hak suami ibu-ibu? Coba sebutin ibu-ibu. Kasih makan itu bukan hak suami, kalau kasih makan itu hak istri. Ini hak suami. Apa hak suami ibu? Coba sebutin, coba ayo. Nyediain kopi, itu hak. Ya hak juga kecil itu, hak yang besar-besar. Apa hak suami? Nyuci baju, gorengkan nasi goreng, bikinin kopi, itu ya. Yang besar-besar, saya nggak pengen hak kecil-kecil, hak besar-besar apa haknya coba? Ayo ibu, jangan pura-pura nggak tahu. Ini benar ibu, jangan sampai salah bekal. Ya. Apa hak bapak-bapak, ibu-ibu? Kalau keluar rumah, minta izin sama suami. Jangan sampai keluar rumah, asal pergi aja tidak minta izin apa? Suami. Harus ingat. Kalau ada tamu mau masuk harus izin suami. Perhatikan. Tidak boleh terima tamu, terima keluarga, kerabat masuk semua ke rumah. Minta izin sama suami. Rumah suami. Sekarang apalagi mudah. Bisa akses tinggal telepon, tinggal WA. Ini suami pulang. Wih, ada sendal 30, siapa aja nih? Ternyata ponakan istri semuanya. Ya Allah, habis beras gua habis nih. Enggak apa-apa suami jangan pelit, cuma kasih tahu suami itu butuh penghormatan. Tahu-tahu kumpul itu. Oh, om, berapa lama? Sebulan om mau tinggal sini, masya Allah. Ini roti belum laku-laku dari kemarin. Jadi jangan terima tamu kecuali dengan izin apa? Suami. Bahkan para ulama mengatakan bahkan kakak adiknya enggak boleh masuk rumah kecuali dengan izin apa? Suami. Kecuali rumah itu ibu yang bangun. Ibu yang beli. Ya, kalau suami yang bangun enggak boleh. Harus minta izin apa? Suami. Ini hak suami, jangan dilalaikan. Apalagi ibu di antara hak suami. Kalau minta jatah enggak boleh ditunda. Nah, itu yang saya tunggu-tunggu dari tadi enggak dibilang. Ibu ini pura-pura lupa, pura-pura enggak tahu. Padahal itu hak yang paling ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza da'at, kalau ada seorang laki-laki ila da'a ar-rajulu mar'atahu ila firashihi fabata ghadban la'anatul malaikatu tusbih. Kalau seorang laki-laki ngajak istrinya untuk berhubungan kemudian istrinya tidak mau tanpa ada alasan syar'i, maka suaminya tidur ngambek, maka malaikat melaknat wanita ini. Subhanallah. Ibu senang dilaknat sampai pagi hari. Kalau suami ngajak jam 8 malam, terus ibu enggak mau. Sampai subuh jam 8 sampai subuh berapa jam coba hitung? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 jam setengah ibu dilaknat malaikat. Terus besok mau jadi panitia pengajian. Ngaco. Gimana menjadi panitia pengajian? Dilaknat malaikat 8,5 jam. Mending kalau suaminya ngajak jam 1 kan cuma tinggal 3,5 jam. Di jam 8 sudah ngajak, terus semuanya ngambek. Dia ambil guling, kemudian dia peras. Dia genggam guling tersebut, tidak ada faedahnya. 8,5 jam dilaknat, besok jadi panitia pengajian. Ingat ini hak suami. Di antara hak yang sangat urgen. Sampai Nabi berkata, wa in kanat ala qatab, meskipun dia sudah berada di atas pelana onta. Kalau suaminya sudah kepingin atau istrinya sudah di atas pelana onta, suaminya kepingin harus turun. Wa in kanat ala tannur, dan riwayat meskipun dia lagi masak, lagi bakar roti, suaminya kepingin, dia harus sambut panggilan suami. Meskipun rotinya hangus kata para ulama, enggak ada masalah. Roti hangus berapa ribu sih? Tapi kalau udah ada suami yang hangus. Jadi ibu, di antara bentuk zalim adalah tidak menunaikan hak orang. Makanya ibu harus tahu hak suami ada, hak anak ada. Anak punya hak disayang, tidak dipukulin melulu, sabar dengan kenakalannya. Anak-anak ada yang masya Allah iseng luar biasa anak-anak itu. Ada yang diam-diam, tenang.
Ya kadang-kadang tenang-tenang terus blow on tahu-tahu. Ada yang Masya Allah ribut sana ribut sini, lomcat sana banting sana banting sini, ganggu adiknya, ganggu kakaknya. Ada yang begitu. Ya, kita harus tahu ini anak-anak ya, harus jangan bilang diomongin nggak ngerti. Ini namanya juga anak-anak. Ini masih kecil, masih 2 tahun, 3 tahun ya gimana? Kapan dia dibohongin, sabar. Memandikan aja susah, masuk kamar mandi, ambil barang-barang masukin ke toilet, handuknya lempar ke, nangis ibunya lihat anak. Sabar, dia punya hak untuk disabarin. Tidak boleh main hantam, pak, biru semua badan, merah semua. Kasihan. Ini ibu salah didikan, bukan anak salah didikan. Ibu salah didikan. Ingat, hak suami, hak anak harus diajarin, bukan cuma kasih HP aja, kasih duit, diajarin. Jam rojah, ajar sholat, dinasihatin, ngobrol bersama, dekat hati sama si anak. Dipeluk, kalau nangis didekap, itu hak anak. Hak orang tua juga jangan ditinggalkan. Tapi bapak apa hak istri? Hah? Kasih makan. Ya benar tadi sudah benar. Kasih makan. Udah gemuk selesai tugas. Dalam hidup ini jangan sampai zalim. Jangan menyakiti orang lain, jangan tidak menunaikan hak orang lain. Dan itu bukan cuma suami istri aja. Ingat, teman kita punya hak, tetangga kita punya hak, teman kongsi dagang kita punya hak, guru kita punya hak, murid kita punya hak. Kalau kita ngajar di pondok pesantren, murid punya hak, wali murid punya hak. Jangan sampai hak mereka tidak kita tunaikan. Kalau hak kita tidak ditunaikan masih mending, kita akan ambil di hari kiamat kelak. Tapi kalau ternyata hak orang tidak kita tunaikan, kita akan binasa pada hari kiamat kelak. Renungkan sekali-sekali hak apa saja yang sedang, karena kita semua manusia, kita punya hak dan juga ada hak orang sama kita. Semua orang seperti itu. Pastikan hak orang kita tunaikan, pastikan hak orang kita tunaikan, pastikan kita tidak ganggu orang lain. Ini modal paling besar hari kiamat kelak, karena kezaliman kata Nabi, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan yang bertubi-tubi pada hari kiamat kelak. Kita akan binasa, kita akan sengsara, kita akan susah kalau kita zalimi orang. Kita zalimi orang. Baik, demikian saja Bapak Ibu yang rahmatillah subhanahu wa taala. Sedikit yang saya sampaikan, tentunya bekal dalam perjalanan ini maupun perjalanan akhirat sangat banyak. Ini sekedar sedikit saja yang mungkin perlu kita renovasi kembali. Ada kesalahan-kesalahan kita perbaiki, kita evaluasi kembali agar kita bisa lebih baik di kemudian hari. Wallahu taala alam bisawab. Baik, demikian saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.